Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Faizin dari kelas TMT 3E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika dalam pembelajaran dan tokoh-tokoh matematika. Yang pertama, sejarah matematika dalam pembelajaran. Pentingnya sejarah matematika bagi guru tidak semata-mata karena sejarah matematika sebagai salah satu cabang matematika, melainkan karena peran sejarah matematika yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembelajaran matematika itu sendiri. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. Yang kedua, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. Yang ketiga, memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah yang mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. Dan yang keempat, memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. Kemudian beberapa tokoh matematika yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pythagoras, kemudian Euclid, Archimedes, Brahmagupta, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Descartes, Fermat, Pascal, Newton, Gauss, dan Cantor. Yang pertama, Pythagoras. Pythagoras yang lahir di Turki mendirikan perguruan yang disebut Perguruan Pythagoras. Karya perguruan Pythagoras yang kita ketahui hanya dari tulisan Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes, Laertius, dan lain-lain. Namun, sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain adalah bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Namun, muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara, bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bentuknya adalah bukan kuadrat dan diberikan oleh Theodosius. Kemudian Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika, tetapi sedikit yang bisa diketahui dari kehidupannya. Karya yang terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi dan on division yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Kemudian Archimedes. Archimedes berasal dari Pulau Sisilia yang menjadi koloni Yunani. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karenanya ia sering disebut dengan bapak integral. Beberapa karyanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, The Method, yang banyak menjelaskan tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Kemudian Quadrature of the Parabola atau membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. Kemudian Measurement of a Circle atau pengukuran lingkaran, di mana dengan metode klasik atau metode poligon beraturan, dia mendapatkan perbandingan akar berada di antara dan dengan menghitung keliling poligon segi 96 beraturan. Kemudian ada juga On Spiral atau tentang spiral yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral yang kini disebut dengan spiral Archimedes dengan persamaan polar R sama dengan alpha kali theta. Juga buku tentang konoida dan spheroida yang memuat 40 dalil mengenai isi benda putaran yang terbentuk oleh kurva derajat 2
dan soal-soal mengenai membagi bola sehingga volume segmen-segmen bola mengikuti suatu perbandingan yang ditentukan. Selanjutnya adalah Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat pengembangan matematika di India saat itu. Pemahaman Brahmagupta tentang sistem bilangan jauh melebihi orang-orang sejamannya. Dalam Brahmasputta Siddhanta, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmetika dalam bilangan positif atau negatif. Brahmagupta juga memberikan metode perkalian yang menggunakan nilai tempat yang menjadi cikal bakal cara perkalian kita. Terdapat 3 metode yang dinyatakan dalam Brahmasputta Siddhanta. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX plus C sama dengan BY. Kemudian Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Iran, Uzbekistan dan wafat di Baghdad. Aljabar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Gans dalam The Source of Al-Khwarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar. Begitu pula Boyer dalam A History of Mathematics. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah lama hilang. Terjemahan yang termasyhur oleh Gerard de Cremona yaitu De Gebra et Al-Muqabalah. Di dalam terjemahan karya Al-Khwarizmi tersebut terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linier dan kuadrat. Selain karya yang telah disebutkan, terdapat pula karya lain yang terkenal, yaitu Tratatit Arithmetica terjemahan Prince Bond Company. Tokoh ini sering dikaitkan dengan teorema The Casting Out Nines. Sebagai astronom, Al-Khwarizmi juga menyusun daftar astronomi yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangen. Kemudian Fibonacci. Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Setelah 15 tahun melancong, Fibonacci menetap di Italia dan menulis dasar-dasar matematika. Adapun beberapa karya yang lain tentang aritmatika perdagangan dan bilangan irasional dinyatakan hilang. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci dan barisan Fibonacci, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Namun Fibonacci tidak menulis suku pertama dalam bukunya. Yang kedua, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Fibonacci juga memberikan bukti untuk masalah tidak ada bilangan X dan Y sedemikian hingga X kuadrat plus Y kuadrat dan X kuadrat min Y kuadrat keduanya merupakan bilangan kuadrat dan ada hasil dari X pangkat 4 min Y pangkat 4 bukan bilangan kuadrat. Fibonacci juga memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Selanjutnya adalah Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Clavius. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Tahun 1623 ia berhubungan dengan Mersenne, seorang matematikawan dari Paris. Korespondensi ini meneguhkannya untuk bergelut dengan ilmu pengetahuan. Karya terpenting terletak pada geometri yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu yang memuat gagasan mengaitkan antara geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang kita namakan dengan koordinat Cartesian atau Cartesius. Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse, namun
pada tahun 1620 ia pindah ke Bordeaux. Dari Bordeaux, ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai seorang pengacara sekaligus terpilih dan termasyhur di parlemen. Tahun 1636 dimulai kontak antara Mersenne dan Fermat. Fermat lalu menceritakan penemuannya mengenai kesalahan yang dibuat Galileo mengenai jatuh bebas, juga penemuannya tentang spiral dan perbaikan tulisan Apollonius mengenai titik pada bidang. Teorema terakhir Fermat yang menyatakan bahwa X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N tidak memiliki penyelesaian bulat untuk X, Y, dan Z untuk N lebih dari 2 menjadi terkenal. Ia menulis dalam bagian tepi terjemahan Bagat terhadap karya Diopantus, yaitu Aritmatika, yang berbunyi, "Aku telah menemukan bukti yang benar. Namun, tepi halaman ini terlalu kecil untuk membuat bukti itu." Sekarang, matematikawan menunjukkan bahwa bukti Fermat salah. Bukti lengkap ditunjukkan oleh Andrew Wiles pada November 1994. Selanjutnya adalah Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Blaise secara mandiri telah mempelajari geometri di usia 12 tahun. Sejak itu ayahnya memberi Blaise buku elemen dari Euclid. Tahun 1654 ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut, The Generation of Conic Sections. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Walaupun Pascal bukan orang pertama yang membahas mengenai segitiga Pascal, namun tulisannya dalam Treatise on the Arithmetical Triangle amat penting. Melalui surat menyurat dengan Fermat tahun 1654, Pascal membangun dasar-dasar teori probabilitas. Dalam 5 buah suratnya, ia membahas 2 masalah yang terkenal, the disk problem and the problem of points. Karya terakhir tentang kurva sikloid sebelum ia meninggal pada usia 39 tahun karena sakit. Kemudian adalah Newton. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Ketertarikan Newton pada matematika dimulai tahun 1663 saat ia dibelikan buku astrologi di Cambridge, tetapi ia tidak memahami matematika di dalamnya. Ia lalu memutuskan untuk mempelajari beberapa buku matematika lainnya. Tahun 1666, Newton telah membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Ia juga menjelaskan tentang gerak sentrifugal. Atas saran dari Halley, Newton lalu menyusun buku yang terkenal, yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica atau disingkat dengan Principia. Ia menganalisa gerak benda, gerak sentrifugal dan sentripetal, dan bahwa setiap benda sesungguhnya saling mempengaruhi melalui apa yang disebut hukum gravitasi umum, yaitu semua benda mempengaruhi benda lain dengan suatu gaya yang sebanding dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Gauss. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Gurunya Putner terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Tahun 1832, Gauss dan Weber menyelidiki teori magnetisme terestrial. Hingga tahun 1840, ia telah menerbitkan 3 buku mengenai subjek ini. Gauss dan Weber juga menemukan banyak hukum fisika dan diterbitkan dalam kurun waktu antara tahun 1836 hingga 1841. Gauss terkenal karena kesabarannya. Ia seringkali telah mengetahui suatu metode atau masalah, tetapi tidak merasa perlu mempublikasikannya. Bahkan amat menghargai matematikawan lain yang menemukan teori olehnya. Kemudian Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Pada tahun 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan aljabar adalah terhitung. Pada Desember 1873, ia membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Tahun 1874, Cantor mengajukan soal, apakah ada
korespondensi satu titik pada satu satuan luas dengan satu satuan panjang, namun akhirnya diselesaikan sendiri oleh Cantor pada tahun 1877 bahwa ada korespondensi satu titik pada interval 0 sampai 1 dan titik-titik pada ruang berdimensi P. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.